生物，他怎么？我好像走到了极。竟可以制造那么……老美，孙子，你又长大了。这世界没，我们都会在你那。也是真实。梅林治疗进度。真空。最后，就让我Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua, episode terbarunya. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada bagian sebelumnya. Linki akhirnya mengetahui kisah para penjaga malam seniornya. Dimulai dari Hu Xiangnan, satu-satunya korban hidup dari pasukan Hujan Biru yang hancur melawan Dewa Susanoo, dan juga Chen Muye, kapten berjuluk Ketidakkekalan Hitam yang kekuatannya berhenti berkembang sejak bertarung melawan Ordo Dewa Siwa 9 tahun lalu. Hari ini juga diadakan upacara mendali. Linki menerima mendali rasi bintang atas jasa-jasanya mengalahkan Dewa Kuno, menjadikannya pemuda termuda yang mencapai tingkat tersebut. Sementara Seng Qingzu menerima mendali cahaya bintang karena menyelamatkan kota dari badai salju. Setelahnya, Angkatan 039 menjalani ujian kelulusan diburu para instruktur senior selama 1 hari. Linki dan teman-temannya termasuk Bai Li Tuming dengan kekuatan jam mentalnya berhasil mengalahkan para instruktur. Meski serangan semakin ditingkatkan, tapi mereka tetap berhasil menang, hingga mencetak rekor angkatan tercepat dan paling solid. Instruktur Yuan Gang lalu menambah tantangan dengan melepaskan 3 makhluk misterius tingkat Yuan, memisahkan para prajurit. Sebelum berpisah, Seng Qingzu menantang Linki untuk bersaing memperebutkan peringkat pertama, meskipun persahabatan mereka tetap erat. Cerita berlanjut setelah Linki dan teman-temannya berhasil mengalahkan 7 instruktur pemburu. Tahap kedua ujian resmi dimulai. Kali ini mereka harus menghadapi makhluk-makhluk misterius. Kontainer pertama yang terbuka memperlihatkan sebuah kubik besar yang seketika memisahkan mereka satu persatu. Lawan pertama yang muncul ternyatalah mistik alam sungai berwujud laba-laba penenun jiwa. Siapapun yang terjebak dalam jaringnya akan langsung terkena ilusi tidur dan dipaksa mengalami mimpi buruk masing-masing. Sebagian dari mereka justru bermimpi tentang hal yang tidak ingin diungkit kembali. Bai Li Tuming misalnya bermimpi tentang perasaannya yang selama ini tergila-gila pada Molly. Sementara itu, Molly bermimpi tentang masa lalunya sebagai penerus sekte pedang, sosok yang ternyata dianggap tak bisa diandalkan. Adapun Chow Yuan justru dipertemukan dengan sosok lain yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Sementara untuk Seng Qingzu diketahui bahwa ia berasal dari sebuah panti asuhan. Hingga kini dia masihlah belum jelas apakah dia benar-benar memiliki orang tua atau tidak sama sekali. Di sisi lain, instruktur Yuan Gang justru tampak sangat senang menyaksikan situasi itu, karena ia yakin tidak akan ada satupun yang mampu lolos dari tahap keduanya. Mistik pertama yaitu kubus kekacauan berhasil memisahkan mereka satu persatu. Sementara mistik kedua, laba-laba penenun jiwa, menjalankan kemampuannya melalui ilusi. Dan begitu masih tersisa satu mistik lagi yang identitasnya belumlah terungkap. Beberapa instruktur lain kemudian mempertanyakan keputusan Yuan Gang, mengingat kesepakatan awal menyebutkan bahwa siapapun yang lolos tahap pertama berhak memperoleh poin sekaligus kelulusan. Menanggapi hal itu, instruktur Yuan Gang menjelaskan bahwa tahap kedua ini sebenarnya merupakan ujian mental. Ia ingin melihat apakah para prajurit akan berhenti melangkah atau justru mampu mengubah rasa takut menjadi kekuatan untuk terus maju. Karena baginya mentalitas adalah kunci penentu masa depan seorang penjaga malam. Mistik kedua kemudian diperintahkan untuk memulai perburuan. Awalnya dia itu berniat mencari target lemah, namun yang justru menjadi sasarannya adalah Linki, sebab hanya dialah yang satu-satunya tidak terkena mimpi buruk. Didorong rasa penasaran, mistik kedua pun memasuki lautan kesadaran Linki. Begitu masuk, ia justru diselimuti rasa takut yang luar biasa, hingga akhirnya tersedot ke dalam sebuah tempat bernama Rumah Sakit Jiwa Para Dewa. Di sanalah mistik kedua dibawa masuk, bertemu dengan Tuan Merlin, sahabat kecil Linki, yang kini berprofesi sebagai perawat di tempat itu, serta Dewi Nix,
yang masih menganggap seluruh makhluk di hadapannya sebagai cucunya sendiri. 中物，他怎么？我好像搜到了气。竟可以制造那么……老美，孙子，你又长大了。 Memanfaatkan waktu yang tersisa, Linky mengajak Tuan Merlin untuk membahas sesuatu, sekaligus mengadakan kompetisi debat pertama di rumah sakit jiwa para dewa. Aturan permainannya cukup sederhana. Terdapat dua pihak di mana Tuan Merlin berperan sebagai pihak bertahan, sementara Linky menjadi pihak penyerang. Kedua belah pihak diperbolehkan saling mengajukan pertanyaan, dengan pihak bertahan diberi kesempatan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah apakah Linky menyukai hidup di dunia yang menurutnya begitu palsu. Linky membantah anggapan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa dunianya adalah kenyataan. Namun bagi Tuan Merlin, seluruh dunia pada dasarnya bersifat palsu. Tidak ada yang benar-benar bisa disebut sebagai dunia nyata. Linky pun membalas bahwa justru Tuan Merlin lah yang belum memahami maksudnya. Yang mana jika dunia itu dianggap palsu, maka dunia lain pun seharusnya bisa disebut palsu juga. Lalu mengapa Tuan Merlin masih terus mencari kebenaran di tengah dunia yang ia anggap palsu tersebut? Giliran Linky pun tiba untuk melakukan serangan balik. Meski demikian, Tuan Merlin tetap bersikukuh bahwa dunia yang mereka tempati saat ini hanyalah dunia palsu, termasuk ketika ia membicarakan teman-temannya yang juga berada di dalamnya. Linky kemudian menenangkannya dengan menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran, karena sebentar lagi mereka semua juga akan keluar dari sana. Lebih lanjut, Linky menekankan bahwa tidak ada yang namanya dunia palsu. Bahkan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Tuan Merlin pun merupakan sebuah kenyataan. Dan segala hal yang telah ia lakukan selama ini adalah nyata adanya. Pernyataan tersebut rupanya berhasil membuat Tuan Merlin teringat kembali pada masa lalunya. Dan inilah sebenarnya tujuan utama Linky, yakni membantu Tuan Merlin memulihkan ingatannya. Dari sinilah terungkap bahwa Tuan Merlin sesungguhnya adalah penyihir agung dari era kerajaan Raja Arthur. Sosok yang dengan setia membantu sang raja sepanjang perjalanannya. Sayangnya, sebagai tokoh pendukung, ia dianggap tidak layak untuk disandingkan dengan Raja Arthur ataupun dicatat dalam legenda besar tersebut. Bahkan kemampuan sihirnya pada masa itu tidak sempat dipercayai oleh orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, Tuan Merlin perlahan dilupakan dan dianggap sebagai bagian dari kepalsuan yang tidak nyata. Sebuah luka yang akhirnya membuatnya selalu memandang dunia ini sebagai sesuatu yang palsu. Linky kemudian menambahkan bahwa meski dunia ini memang dipenuhi berbagai kepalsuan, Tuan Merlin tidak perlu lagi merasa kesendirian. Setidaknya untuk saat ini sudah ada pihak yang percaya bahwa keberadaan Tuan Merlin adalah sebuah kenyataan dan tidak perlu takut karena mereka semua akan terus berada di sisinya. Perkataan tersebut berhasil meningkatkan kemajuan terapi Tuan Merlin sebesar 2%. Meski terdengar kecil, manfaat yang diperoleh Linky justru sangat besar. Ia berhasil menguasai hati Tuan Merlin, sekaligus memperoleh cincin hati penghalau iblis serta penguasaan penuh atas sihir pemanggilan. 这世界没我们都会在你那也是真实。梅林治疗进度。 Tak lama setelah itu terjadi fluktuasi energi yang sangat kuat hingga mengacaukan jalannya tahap kedua. Instruktur Yuan Gang pun mulai dilanda kekhawatiran, menyadari bahwa seluruh kekacauan ini bersumber dari Linky yang kini telah menguasai seluruh pengetahuan sihir pemanggil warisan Tuan Merlin. Pada percobaan pertamanya, Linky bahkan berhasil memanggil atau mensummon 10 benda sekaligus dalam satu waktu. Tuan Merlin kemudian mengingatkan bahwa ronde ketiga akan segera dimulai, sembari mempertanyakan apakah Linky akan berdiam diri dan menunggu ditolong oleh teman-temannya. Hingga pada akhirnya Linky menjadi orang pertama yang berhasil tersadar dari ilusi tersebut, disusul oleh teman-temannya juga yang berhasil melewati ujian mental masing-masing. 与此同时，再来10连。拿起了刀。 Mereka pun sepakat untuk terus melangkah ke depan. Namun sayangnya keberhasilan itu justru membuat mereka sedikit lengah, terutama Bailey Tuming. Linky yang merasakan aura mengerikan mendekat segera waspada, dan benar saja mistik ketiga melemparkan pedangnya ke arah mereka. Chou Yuan dengan sigap mendorong Bailey Tuming menjauh, hingga tubuhnya sendiri yang akhirnya tertancap pedang tersebut.
Mistik ketiga itu ternyata merupakan seekor monster pemburu suara, sosok tanpa kepala yang hanya mengandalkan indera pendengaran untuk menyerang. Choyun sendiri tidak mungkin dapat dikalahkan dengan mudah, sebab kondisinya memang berbeda dari yang lain, yang membuat dirinya pun akhirnya berubah wujud dan terlibat pertarungan sengit melawan pemburu suara. Di tengah situasi itu, instruktur Yuan Gang mengumumkan bahwa waktu yang tersisa hanya 5 menit sebelum fajar tiba, dan mereka itu harus berhasil menyelesaikan ketiga mistik sekaligus agar dinyatakan lulus. Mistik pertama, kubus ruangan, kembali memisahkan mereka satu persatu. Lin Qi merasa ada sesuatu yang janggal, mulai menyelidiki mengapa pemburu suara terus bertambah kuat setiap kali menyerang. Setelah diteliti lebih lanjut, ia menemukan jawaban, yaitu kekuatan pemburu suara akan terus meningkat selama terus-menerus mendengar suara di sekitarnya. Dan waktu yang tersisa hanya 2 menit, Lin Qi segera memberikan arahan kepada Molly dan Bai Lituming untuk tidak melakukan serangan apapun, melainkan hanya berdiam diri. Tugas menahan dan mengamuk diserahkan kepada Cho Yuan. Sementara Lin Qi sendiri akan membantu Seng Qingzu mengalahkan mistik pertama, yakni kubus ruangan. Di momen inilah kejeniusan Lin Qi benar-benar terlihat, karena rubik tersebut pada dasarnya bisa dipecahkan secara logis. Lin Qi pun berhasil menyelesaikannya dalam waktu singkat. Setelah meminta Seng Qingzu untuk mundur 5 langkah, Lin Qi menerobos masuk ke bagian pusat dan menemukan laba-laba penenun jiwa yang sedang bersembunyi di sana. Berkat kebetulan posisi mereka yang berdekatan, hanya dengan satu tebasan, kedua mistik tersebut berhasil dikalahkan sekaligus. Tersisa satu mistik terakhir, yaitu pemburu suara, yang akhirnya dikalahkan menggunakan kekuatan khusus milik Seng Qingzu, bernama kekuatan paku. Kemampuan yang membuat lawannya kehilangan kemampuan mendengar sepenuhnya. Dan waktu yang tersisa hanya 9 detik, Lin Qi segera mengarahkan Bai Lituming dan Molly untuk menyerang secara bersamaan. Hingga akhirnya seluruh 3 mistik berhasil dikalahkan hanya dalam waktu 2 menit. Alhasil pencapaian itu membuat instruktur Yuan Gang benar-benar terkesan dan memuji mereka sebagai angkatan paling potensial yang pernah dia latih sepanjang karirnya. Bahkan dia mengaku menemukan satu sosok yang berpotensi untuk masuk ke pasukan khusus. Meski demikian, instruktur Yuan Gang ternyata masih belum merasa puas. Masih ada satu ujian terakhir yang harus mereka selesaikan, sehingga ia memanggil sosok yang jauh lebih kuat lagi. Para instruktur lainnya yang menyaksikan hal itu menyadari bahwa makhluk tersebut adalah mistik brutal yang ditangkap dari Laut Timur. Sosok dengan kekuatan yang hampir menyamai kekuatan alam lautan itu sendiri. Instruktur Yuan Gang pun memberikan peringatan tegas. Jika para prajurit tidak mampu menahannya, maka dialah yang akan mengambil alih pertarungan secara langsung. Di tengah situasi mendesak itu, Tuan Merlin memberitahu Lin Qi mengenai sebuah hadiah tambahan, sembari bertanya apakah dia ingin mencoba memanggil sesuatu melalui kekuatan sihir pemanggilnya. Lin Qi pun menyetujuinya untuk mencoba, dan seketika itu jugalah muncullah Patrick Star yang langsung menghancurkan kontainer berisi mistik brutal tersebut. Melihat hal itu, instruktur Yuan Gang akhirnya mengumumkan bahwa ujian resmi telah berakhir, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada para prajurit yang telah berhasil lulus. Kita pun diperlihatkan 5 orang sebagai pemenang utama dalam babak itu, yakni Molly, Lin Qi, Cho Yuan, Seng Qingzu, dan Bai Lituming. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.